nama saya Fadila Amalia Putri dengan NIM 050404242122. Saya dari kelas HTN 3D. Jadi, hari ini kita akan bahas kebijakan aktual di Indonesia, yaitu kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 kemarin. Jadi, kebijakan ini kontroversial karena tekan daya beli rakyat di tengah inflasi, tapi bagian dari paket ekonomi 2025 untuk dorong pertumbuhan 5,2% dan investasi. Nah, bagaimana Islam menilai ini lewat hadis hukum tata negara? PPN naik dari 11% karena usulan pemerintah untuk tambah penerimaan negara, termasuk stimulus makan bergizi gratis untuk 30 juta keluarga miskin. Kritik ini muncul katanya tak sesuai parameter ekonomi, bebankan kelas menengah bawah tanpa insentif cepat. Fenomena bawah ketatanegaraan terkini, uji coba supremasi konstitusi UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi analisis hadis hukum tata negara, Islam tekankan keadilan, yaitu adil dalam pemerintahan via hadis Nabi SAW. Allah menyukai pemimpin yang adil. Itu riwayat hadis Bukhari Muslim. Kenaikan PPN harus proporsional, jangan memberatkan rakyat seperti Umar bin Khattab tolak pilih kasih. Prinsip ini tuntut dilindungi yang lemah. Integrasikan hadis ke hukum tata negara modern Indonesia untuk kesetaraan, relevansi dan supremasi konstitusi. Fenomena ini juga mencerminkan dinamika supremasi konstitusi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang menguji kebijakan seperti PPN agar sesuai kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hadis ini tentang kepemimpinan yang adil mendukung paradigma ini karena konstitusi Indonesia harus mencerminkan nilai keadilan Islam yang menolak supremasi eksekutif semata. Bagaimana ditegaskan dalam hak sovereignitet. Gak tahu aku bacanya apa ya, pokoknya gini tulisannya. Dengan demikian, kontroversi PPN menjadi ujian aktual bagi integrasi nilai hadis dalam ketatanegaraan modern Indonesia. Nah, yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW menekankan prinsip yang adil dalam pemerintahan seperti sabda beliau, yaitu sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang berlaku adil dalam memimpin, yaitu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, yang mengharuskan pemimpin memastikan beban pajak tidak memberatkan rakyat secara tidak proporsional. Kenaikan PPN 12% dapat diuji dengan hadis ini karena prinsip keadilan tata negara dalam Islam menurut kebijakan publik yang melindungi yang lemah, sebagaimana Umar bin Khattab menerapkan keadilan tanpa pilih kasih bahkan terhadap keluarganya sendiri. Analisis ini selaras dengan hukum tata negara Islam yang memposisikan hadis sebagai sumber prinsip kesetaraan di hadapan hukum, mengharuskan pemerintah menimbang dampak sosial sebelum menerapkan kebijakan fisik. Hadis-hadis ini menjadi landasan moral dan etika dalam tata negara Islam yang harus diterapkan juga dalam tata penerimaan modern Indonesia. Melalui partisipasi lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, terjadi pengawasan agar kebijakan fiskal dan hukum negara menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menjamin keadilan sosial. PPN 12% menjadi ujian nyata bagi bagaimana nilai-nilai Islam, khususnya nilai keadilan dari hadis, dapat diintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan yang sekuler namun masih menghormati nilai religius masyarakat. Kebijakan publik seperti kenaikan PPN 12% bukan hanya soal angka dan ekonomi, tapi juga soal keadilan dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya sesuai tuntutan hadis. Bertujuan meningkatkan penerimaan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan memperluas program sosial seperti makanan bergizi gratis untuk 30 juta keluarga miskin. Namun banyak kritik muncul karena kenaikan ini dinilai memberatkan kelas menengah bawah dan kurang memberikan stimulus yang cepat terhadap daya beli masyarakat. Dari sisi ketatanegaraan, kebijakan ini diuji dalam konteks supremasi konstitusi untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perlindungan hak-hak rakyat.
Integrasi nilai keadilan Islam dalam ketatanegaraan menjadi penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya efektif tapi juga adil secara sosial dan moral. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini sudah mencerminkan nilai-nilai adil dalam Islam? Silahkan berikan komentar dan jangan lupa kalian like video ini. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah bicara, salah apapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.